Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Selamat pagi. Adil Katalina Bacurame Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Arus. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Vela. Nama saya Marana Deni. Nama saya Asela Fuleta Juniarti. Nama saya Mirani. Saya Skatriandani. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai etika dan estetika. Nah, sebelumnya kita akan mengenal apa itu etika dan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, adat istiadat manusia, sedangkan estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing cabang filsafat ini, yaitu tadi etika dan estetika. Nah, istilah etika di sini dalam konteks filsafat yaitu ilmu yang mempelajari tentang apa yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Sedangkan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Nah, yang dapat dinilai dari baik dan buruk adalah sikap manusia itu sendiri, yaitu menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, dan kata-kata, serta sebagainya. Jadi menurut Connie R. Semiawan yang dikutip oleh Susanto menjelaskan tentang etika itu sebagai the study of the nature of morality and judgment. Maksudnya dari ini artinya tentang kajian tentang hakikat moral dan keputusan, yaitu kegiatan menilai. Selanjutnya, Semiawan menerangkan bahwa etika sebagai prinsip atau standar perilaku manusia yang kadang-kadang disebut dengan moral. Jadi maksudnya di sini, etika itu diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan manusia atau kelompok maupun budaya. Sedangkan moral lebih dipahami sebagai suatu prinsip atau kebiasaan yang berhubungan dengan perilaku benar atau salahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai estetika. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan. Contoh bentuk-bentuk pengalamannya misalnya keindahan jasmani, keindahan rohani, keindahan alam, dan keindahan seni. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tokoh yang berperan dalam mengungkapkan teori mengenai estetika, yaitu Semiawan. Nah, menurut Semiawan ini yang dikutip oleh Susanto menjelaskan sebagai the study of nature of beauty in the fine art, yaitu mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang indah dan buruk. Nah, estetika membantu mengarahkan dalam bentuk suasana persepsi yang baik dari suatu pengetahuan ilmiah agar ia dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak luas. Estetika juga berkaitan dengan kualitas dan pembentukan mode-mode yang estetis dari suatu pengetahuan ilmiah itu. Nah, sekian materi dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iska Trihandayani. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari Maria Vela tentang macam-macam objek etika dan estetika. Nah, adapun macam-macam etika itu meliputi dua macam, yaitu yang pertama etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Baik, saya akan menjelaskan apa itu etika deskriptif dan apa itu etika normatif. Adapun etika deskriptif itu etika yang mempunyai berbagai pengertian yang membuat seseorang berbeda pendapat dan melahirkan adanya etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif bersifat menggambarkan tingkah laku manusia apa adanya, sedangkan etika normatif menilai
bahwasannya tingkah laku tersebut. Sifat deskriptif etika umum terlihat dari paparan filosofi tertentu, ajaran doktrin dan teorinya. Dan sifat normatif etika khusus terlihat misalnya pada profesinya, etika profesi. Pemahaman seseorang mengenai etika seringkali kurang tepat. Ada yang mengartikan bahwa etika sebagai tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Tapi banyak pula yang mengartikan etika sebagai nilai mengenai benar dan salahnya. Dan ada pula yang mengartikan etika sebagai kumpulan nilai-nilai berkenan dengan akhlak. Pemahaman yang demikian disebabkan oleh karakteristik etika yang bersifat deskriptif dan normatif, sehingga dinamakan sebagai etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu norma tanpa memberikan penilaian, sedangkan etika normatif memberikan penilaian terhadap norma yang berlaku. Tidak sekedar menggambarkan norma-norma tersebut, secara sistematis. Etika terbagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum terbentuk teori, sedangkan etika khusus yang terdiri dari etika individual dan etika sosial. Salah satu bentuk etika khusus adalah etika profesi. Etika umum lebih bersifat deskriptif, sedangkan etika profesi lebih bersifat normatif. Terima kasih. 2. Etika normatif merupakan norma-norma yang menuntut manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat. Ada contoh sebagai berikut. Contoh nilai normatif 1. Bangsa Indonesia mengakui kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai ajaran agama mereka masing-masing. 3. Metaetika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya sesuatu tindakan atau peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Sebagai contoh, seseorang anak menendang bola hingga kaca di jendela pecah-pecah. Secara metaetis, baik buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. Pertama, dari sudut pandang si anak. Bukanlah sesuatu kesalahan apabila ia menendang bola ketika sedang bermain, karena memang dunianya dunia anak-anak. Memang salah satunya adalah bermain apabila ia tidak sengaja melakukannya. Akan tapi kalau dilihat dari pihak pemilik jendela, tentunya ia akan mendefinisikan hal ini menjadi kesalahan yang telah dibuat oleh si anak. Si pemilik jendela berasumsi demikian karena ia merasa dirinya telah dirugikan. Estetika dapat dibagi menjadi 2. Estetika deskriptif dan normatif. Estetika deskriptif mengurangi atau meluruskan fenomena pengalaman keindahan. Sedangkan estetika normatif mempersonalkan dan menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Ada pula yang membagikan estetika ke dalam filsafat seni, philosophy of art, dan filsafat keindahan, philosophy of beauty. Filsafat seni mempersonalkan status ontologi dari karya-karya seni dan mempertanyakan pengetahuan apakah yang dihasilkan oleh seni serta apakah yang dapat diberikan oleh seni untuk menghubungkan manusia dengan realitas. Sementara filsafat keindahan membahas apakah keindahan itu dan apakah nilai indah itu subjek atau subjek.
1. Penilaian estetika dapat merubah seiring waktu. Penilaian estetika dapat juga dikaitkan dengan ekonomi, politik, bahkan moral. Misalnya, kita mungkin menilai mobil mahal menjadi sesuatu yang indah. Oleh karena itu, banyak orang yang mengejar sebagai sebuah nilai status sosial. Atau kita mungkin menilai itu menjijikkan karena dianggap sebagai masyarakat konsumsi yang berlebihan. Seni. Para ahli estetika mempertanyakan bagaimana penilaian estetika dapat disatukan menjadi kesatuan bentuk seni. Misalnya, kita dapat memanggil seseorang, sebuah rumah, atau sebuah simfoni. Namun, karakteristik apa yang dibagikan untuk memberi sesuatu itu? Saat ini, penggunaan kata seni dapat merujuk kepada seni kreatif atau seni rupa, di mana beberapa keterampilan digunakan untuk mengeksploitasikan kreativitas seseorang seniman. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio atau pertunjukan yang mengucapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan. Teknik pembuatannya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosionalnya. Sikap dan atau sifat objektif di dalam nilai estetika berkaitan dengan suatu keindahan yang dihasilkan dari suatu karya seni dari mata wujud fisik sesuatu benda. Subjektif merupakan sifat yang tergantung pada individu memandang nilai estetika suatu karya seni. Individu mempunyai penilaian berbeda-beda. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Asela yang mengenai macam-macam etika. Jadi di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan perbedaan antara etika dan estetika. Adapun perbedaan etika adalah sebagai prinsip atau standar perilaku manusia yang mengacu pada perbuatan dan tingkah laku manusia. Sedangkan estetika adalah ilmu keindahan atau ilmu yang mempelajari indah kecantikan secara umum. Pengertian ini berdasarkan kepada bila kita memandang sesuatu secara umum, maka objek itu dapat memberikan rasa senang, puas, dan sebagainya yang sejalur. Dengan kata tersebut, maka dapat dikatakan objek yang dipandang itu mengandung keindahan. Maka dapat saya simpulkan perbedaan antara etika dan estetika. Etika tertentu dalam berperilaku, sedangkan estetika terkait keindahan, indah atau jeleknya seseorang. Dengan demikian, etika membahas masalah tingkah laku, perbuatan manusia, baik atau buruknya. Estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Contoh, berperilaku baik dalam beretika. 1. Menunjukkan sikap rasa hormat kepada orang lain. Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain merupakan salah satu contoh etika. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini, yang dimaksud dengan hormat kepada orang lain adalah jangan berperilaku sombong, menjaga nada berbicara saat berbicara dengan orang lain, dan selalu berusaha bersikap sederhana. 2. Tidak memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain sangat tidak bagus dan sangat tidak disarankan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau memandang rendah orang lain bisa memunculkan sebuah konflik. 3. Berperilaku sopan. Berperilaku sopan adalah salah satu contoh berperilaku etika dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan di rumah, di kantor, atau di sekolah. 4. Menghargai perbedaan pendapat. Setiap pendapat yang seseorang miliki belum tentu sama dengan pendapat orang lain. 5. Membantu orang lain yang membutuhkan. Hidup akan lebih indah apabila bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Contoh nilai estetika lebih konkretnya, Grandmes bisa mengenali estetika tersebut. Sebenarnya dijumpai di lingkungan sekitar. Berikut ini contoh estetika yang sering Grandmes jumpai. 1. Menonton pertunjukan. Sebuah pertunjukan adalah salah satu bentuk estetika yang bisa kita nikmati. Misalnya, pertunjukan drama kolosal tidak semua kalangan menyukainya. Namun, bagi sebagian orang, pertunjukan tersebut memiliki nilai-nilai estetika tersendiri. 2. Keindahan lukisan. Estetika lukisan
pasti sudah tidak asing dengan berbagai macam lukisan, karena estetika biasanya erat dengan karya seni gambar. Karya lukisan kemudian memiliki bentuk ekspresi diri yang bisa ditangkap oleh orang dengan berbeda-beda resepsi. Kemungkinan penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Mirani. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan perbedaan antara karakteristik etika dan estetika. Tentunya kalian sudah mendengar apa yang teman-teman saya jelaskan tadi. Apa itu etika dan estetika, macam-macam etika dan beserta contohnya. Dan di sini saya mulai dari karakteristik etika. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang yang lain menyaksikannya. Contohnya, larangan untuk mencuri tetap ada walaupun tidak ada yang melihat kita mencuri. Yang kedua, bersifat absolut atau mutlak. Contohnya, jangan mencuri adalah prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang ketiga, terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Sedangkan estetika memiliki karakteristik yang berbeda dengan etika, seperti bentuk, warna, tema, dan motif hias. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk. Bentuk merupakan unsur yang sangat berpengaruh pada suatu objek. Bentuk objek terdiri dari dua jenis, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Objek 2 dimensi misalnya foto, lukisan, dan gambar. Sementara objek 3 dimensi adalah patung dan ukiran. Yang kedua, warna. Keindahan suatu objek juga sangat berpengaruh oleh unsur warna. Umumnya, pilihan warna objek akan disesuaikan oleh orang yang akan menggunakannya. Misalnya, selera warna pakaian anak muda cenderung berbeda dengan orang yang sudah tua. Yang ketiga, tema. Dalam hal ini, tema adalah ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh pembuat objek atau karya seni kepada orang lain. Biasanya, tema suatu karya akan dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya tata letak, geografis, adat istiadat, budaya, dan lain-lainnya. Yang keempat, motif hias. Motif hias adalah pola atau gambar yang menjadi hiasan pada suatu objek atau produk. Tujuan menambahkan motif hias pada suatu objek adalah untuk menambah nilai keindahan atau estetika pada objek atau produk tersebut. Maka perbedaan karakteristik etika dan estetika sudah jelas berbeda pada ciri-cirinya, dan dapat saya simpulkan bahwa etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, dan kata-kata, sedangkan estetika adalah cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengamalan akan keindahan. Dalam estetika yang dicari adalah hakikat dari keindahan, bentuk-bentuk, pengalaman keindahan, keindahan jasmani, keindahan rohani, keindahan alam, dan keindahan seni. Diselidiki emosi manusia sebagai reaksi terhadap yang indah, agung, tragis, bagus, dan mengharukan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.